Halo. Udah bisa kita mulai Pak Ivo? Pak Ivo mana ya Pak Ivo nih? Bu. Oh. Kak, oke Kak. Sip. Oke, yuk. Kenal semua Bapak orangnya. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita ini ada berapa orang nih ya? Udah masuk ya 17 beserta host sama co-hostnya ya. Baiklah kita mulai saja. Mungkin nanti kalau ada yang menyusul masuk di Zoom, biar menyusul aja lah, gitu kan? Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya buka dulu. Adil Kak Talino, Baculamin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk hadir dalam pertemuan mentor pada pagi hari ini. Tujuan kita sih sebenarnya hanya untuk ini ya Bapak Ibu, untuk mempersamakan persepsi kita. Tugas Bapak Ibu sebagai mentor untuk peserta Latsar Angkatan 1 Kabupaten Landak ini. Jadi nanti dalam pertemuan kita ini kami akan memberikan sedikit ya paling dasar-dasarnya aja, kemudian kami akan menyampaikan tugas Bapak Ibu sebagai mentor. Memang tugas Bapak Ibu sebagai mentor sudah berjalan dari seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi peserta Latsar sudah mulai berkomunikasi dengan Bapak Ibu untuk mencari isu strategis di instansi Bapak Ibu masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan coba untuk menyampaikan beberapa hal mengenai penyelenggaraan Latsar ini. Untuk pagi ini kami mengadakan pembekalan untuk mentor, istilahnya apa ya, pembekalan atau persamaan persepsi. Jadi dasar dari penyelenggaraan Latsar itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang telah dirubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemudian peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Jadi pengembangan kompetensi PNS paling awal ini kita lakukan adalah dengan pelatihan dasar bagi CPNS. Untuk CPNS kita calon PNS wajib menjalani masa percobaan. 1 tahun. Tetapi di sini saya mau jelaskan. Jadi karena penerimaan PNS kita ya Kabupaten Landak termasuk penerimaan PNS terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sampai sekitar 459 orang. Sedangkan untuk penyelenggaraan pelatihan dasar itu satu kelas bisa menampung 40 orang. Jadi kalau untuk kita selenggarakan di tahun ini semua, kita kewalahan juga, kewalahan tempat, kewalahan panitia, dan kewalahan dari provinsi untuk menyediakan Widya Iswara. Karena semua kabupaten memerlukan juga Widya Iswara yang hanya ada sekitar 17-18 orang yang ada di provinsi. Jadi dibagi-bagi nih WI-nya untuk setiap kabupaten dan untuk provinsi sendiri. Jadi untuk tahun ini
kita mendapat jatah 3 kelas, yaitu untuk 120 orang peserta. Kemudian rencananya kemarin kami sudah menghubungi provinsi untuk minta tambahan, kalau bisa tambah 2 kelas. Dan puji Tuhan kemarin sudah di ACC untuk tambah 2 kelas. Jadi untuk tahun ini sekitar 200 orang bisa kita diklatkan pelatihan dasar. Jadi sisanya mungkin tahun depan, dan itu kemungkinan bisa berdampak terhadap perubahan statusnya. Bisa jadi agak molor kira-kira beberapa bulan, gitu kan, sebulan atau 2 bulan. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengejar, kalau kita laksanakan laksar di tahun 2023 di bulan Januari, mudah-mudahan bisa terkejar untuk perubahan status mereka. Jadi mudah-mudahan tidak terlambat. Dan untuk keterlambatan itu juga itu masih dibolehkan berdasarkan aturan dari PP nomor 17 tahun 2020 itu tentang manajemen PNS. Jadi kalau dengan alasan-alasan misalnya biaya atau ketersediaan widya iswara, itu masih diperbolehkan pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS lebih dari 1 tahun. Kemudian ini data latsar untuk tahun ini saya lewatkan saja. Kemudian jadwal pelaksanaan. Di jadwal pelaksanaan ini kita mulai masuk ke dalam pelaksanaan pelatihan dasar yang sudah kita laksanakan. Pertama untuk angkatan 1 di kabupaten kita, itu kita mulai dari tanggal 16 Mei itu sudah registrasi MOOC bagi angkatan 1 yang di mana CPNS itu bertempat di instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tanggal 16 Mei mereka sudah registrasi MOOC, kemudian MOOC-nya dilaksanakan dari tanggal 17 Mei sampai 6 Juni, dan itu juga sudah dilaksanakan dan mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian juga, karena kami sudah bersurat juga untuk jadwal MOOC itu. Kemudian pada jadwal MOOC ini memang CPNS yang melaksanakan latsar itu tidak dibebaskan dari jabatannya, jadi masih bisa sambil bekerja. Jadi mereka mengatur waktunya sendiri untuk melaksanakan MOOC itu, sistem declared MOOC. Kemudian selanjutnya itu pada tanggal 7 Juni sampai nantinya tanggal 1 Juli itu dengan distance learning itu sistemnya dengan e-learning dan aktualisasi. Distance learning itu e-learning ya, nanti e-learning kita di tanggal yang sudah kita laksanakan dari tanggal 7 Juni sampai 1 Juli. Jadi peserta latsar ini memang dibebaskan dari jabatannya. Kita bebaskan dari jabatannya, jadi peserta latsar memang fokus untuk melaksanakan diklat itu secara daring. Jadi pertemuan tatap muka sinkronus dengan sistem Zoom, kita pakai media Zoom, kemudian sistem belajar mandiri di LMS untuk para peserta latsar. Kemudian nantinya akan kita lakukan rancangan aktualisasi di tanggal 1 Juli. Nah, disinilah Bapak Ibu kami minta semuanya untuk hadir mendukung CPNS yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian pada tanggal 1 Juli ini. Kemudian saya lanjut dulu untuk seminar nantinya, ini ya seminar rancangan aktualisasi, kemudian nantinya setelah seminar mulai tanggal 2 Juli sampai 9 Agustus itu masa habituasi. Masa habituasi ini di mana peserta latsar itu menjalankan masa aktualisasinya. Jadi peserta latsar yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk mencari isu strategis yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, kemudian dianalisis, diolah, kemudian ketemulah pemecahan gagasan pemecahan isunya. Dan itu akan menjadi judul laporan peserta latsar tersebut. Kemudian di masa habituasi inilah peserta latsar menjalankan kegiatan-kegiatannya
agar terlaksana dengan baik sehingga diperoleh juga laporan aktualisasi yang baik. Jadi di sini kami minta dukungan Bapak Ibu sekalian. Dukungan sangat kami minta dari Bapak Ibu sekalian. Karena untuk memperoleh isu strategis itu pun kami minta dari peserta Latsar untuk komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa semuanya peserta Latsar tidak mengada-ngada ya, semuanya atas persetujuan dari Bapak Ibu, mentor semua. Kemudian nanti setelah masa habituasi, itu akan dilaksanakan sistem pembelajaran klasikal, yaitu pembelajaran tatap muka dari tanggal 10 Agustus sampai 16 Agustus di Anjungan, di Balai Diklat Anjungan, UPT Balai Diklat Anjungan akan kita laksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus. Nah, disinilah peserta Latsar bisa melakukan diklat tatap muka. Kemudian dan pada tanggal inilah nanti pada tanggal 15 Agustus, Bapak Ibu kami mohon juga kehadirannya untuk pertanggungjawaban laporan aktualisasi peserta Latsar di Anjungan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk Latsar, ini tujuan Latsar. Jadi kita berharap CPNS Kabupaten Landak memiliki kompetensi, yaitu ada nilai-nilai di dalam materi Latsar, yaitu ada nilai dasar PNS, berakhlak. Nah, itu Bapak Ibu nantinya mungkin peserta Latsar akan berkomunikasi sama Bapak Ibu sekalian, menyampaikan apakah memang benar ini masuk dalam nilai-nilai dasar PNS, gitu kan? Mungkin ada peserta yang masih minta petunjuk sama Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ada perilaku bela negara, kemudian peran PNS dalam NKRI. Selanjutnya, nah selama masa habituasi, ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu akan ada waktu bagi para peserta Latsar untuk melakukan penguatan kompetensi bidang tugas. Itu ketika masa habituasi akan kami selenggarakan seperti BIMTEK atau BIMTEK singkat, mungkin sekitar 1 hari untuk peserta Latsar tentang penguatan kompetensi bidang tugas, dan itu akan kami laksanakan nantinya mungkin di Aula BKPSDM atau di Aula Kantor Bupati. Jadi nanti kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan mentinya peserta Latsar yang di bawah Bapak Ibu untuk mengikuti penguatan kompetensi bidang tugas itu. Jadi itu waktunya cuma 1 hari, dan waktunya akan kami tentukan kemudian Bapak Ibu akan kami surati. Ya. Nah, di sini nilai evaluasi peserta. Di sini Bapak Ibu kami minta sangat sekali minta dukungannya untuk peserta Latsar, karena di sini ada beberapa penilaian, yaitu penilaian sikap perilaku. Penilaian sikap perilaku ini yang menilai itu penyelenggara dan instansi. Jadi nanti akan ada penilaian sikap perilaku dari sistem MOC yang sudah dilakukan, kemudian dari sistem LMS yang sudah dilakukan juga, kemudian ada penilaian dari instansi. Kemudian untuk akademik, ini penilaian akademiknya juga sudah dilakukan, evaluasi akademik untuk para peserta dengan sistem LMS, dan di MOC kemarin sudah ada evaluasi akademiknya juga. Kemudian ya di sini dia rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini bobotnya 20% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah kami minta kerjasamanya untuk mendukung peserta sekalian. Nanti ketika seminar, kami mohon dukungannya bahwa Bapak Ibu memang sudah menyetujui apa yang ingin peserta lakukan, apa yang akan peserta tulis dalam nantinya dalam rancangan aktualisasi itu. Jadi fungsi Bapak Ibu di sini sebagai motivator, pendukung. Jadi bukan sebagai penguji. Jadi ingin kami tekankan di sini
ketika ujian kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu bukan sebagai penguji, karena semua yang telah disampaikan kepada yang telah peserta sampaikan kepada Bapak Ibu sudah pasti itu atas persetujuan Bapak Ibu. Kalau memang belum ada persetujuan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon Bapak Ibu menghubungi kami panitia biar nanti kita komunikasikan, gitu ya. Oke, kemudian nanti kemudian akan ada penilaian aktualisasi. Nah, ini ujian di seminar akhir, nanti ini di anjungan. Ini bobotnya 30%. Jadi, rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi itu bobotnya sangat besar, Bapak Ibu. Itu 50%. Disinilah kami minta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima itu penilaian pemuatan kompetensi bidang yang akan kami selenggarakan nanti ketika masa habituasi, yaitu masa peserta latsar kembali ke tempat tugas. Kemudian ini, peran dan tanggung jawab mentor. Di sini, mentor is a wise friend. Jadi seorang pemimpin sekaligus sahabat yang arif dan bijak dalam proses pendampingan dan pembimbingan proyek perubahan. Jadi Bapak Ibu bisa memberi saran kepada peserta latsar apa sih yang harus dilakukan. Jadi ini sih sebenarnya sudah masuk dalam rancangan aktualisasi. Jadi dalam rancangan itu mereka memperkirakan apa sih yang harus saya kerjakan agar permasalahan yang diangkat ini bisa terselesaikan. Jadi mereka, kami mohon Bapak Ibu mendukung mereka dalam melaksanakan kegiatan dan tahap kegiatan aktualisasi nantinya, beserta dukungan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti itu bisa berupa foto, video, atau nanti berupa surat yang harus Bapak Ibu tanda tangan dan dicap. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu kalau memang peserta memerlukan surat yang ditandatangan Bapak Ibu seperti surat undangan atau surat hasil dari konsultasi yang perlu tanda tangan Bapak Ibu dan dicap, kami mohon kerelaan Bapak Ibu untuk memberikannya kepada peserta latsar. Ya. Kemudian ini peran dan tugas mentor memberi orientasi bawahan, menjadi inspirasi kepada bawahan, mendukung pelaksanaan kegiatan, kemudian mengikuti seminar rancangan dan laporan aktualisasi habituasi. Poin keempat itu yaitu mengikuti seminar rancangan dan laporan aktualisasi habituasi. Sekali lagi saya mohon kehadiran Bapak Ibu, dan kalaupun Bapak Ibu sangat berhalangan, kami mohon infokan jauh-jauh hari kepada panitia. Dan harus sudah siap untuk pengganti sebagai Bapak Ibu sebagai mentor nantinya. Oke, 8 tugas mentor. Yang pertama menyepakati kegiatan peserta. Saya rasa ini dalam tahap yang ini Bapak Ibu sudah komunikasi sama peserta, kemudian terjadi kesepakatan apa kegiatan yang akan dilakukan peserta nantinya. Sebagian besar peserta sudah sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjelaskan batas akhir aktualisasi. Jadi itu dalam penulisan rancangan itu ada jadwal aktualisasinya. Jadi peserta menyusun jadwalnya dari jadwal pelaksanaannya dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 9 Agustus. Jadi mereka membuat jadwal aktualisasinya di masa itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu mengingatkan peserta untuk kegiatan di tahap kegiatannya apakah dilaksanakan apa belum, apakah sudah dilaksanakan apa belum. Kemudian yang ketiga memberikan dukungan penuh kepada peserta. Saya rasa Bapak Ibu sudah memberikan dukungan penuh kepada peserta. Saya yang sebagai kabid juga di sini sebagai coach ada beberapa bimbingan saya. Saya lihat yang di bimbingan saya para mentornya sudah memberikan dukungan yang baik kepada peserta. Kemudian memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta secara profesional di tempat kerja. Jadi ketika nanti masa habituasi, peserta ini bukan melulu untuk melaksanakan, untuk memecahkan gagasan pemecahan isunya, untuk melaksanakan aktualisasinya, melaksanakan tahap kegiatannya untuk laporan. Bukan hanya itu, tetapi peserta juga melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi kami juga mengarahkan peserta untuk bisa membagi waktu antara menyelesaikan nanti untuk laporan aktualisasinya dan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Ya, kemudian
sebagai inspirator peserta dalam kegiatan. Yang keenam, menyetujui keabsahan pelaksanaan kegiatan peserta. Itu tadi seperti tanda tangan dan cap dari Bapak Ibu, kami mohon kerelaannya untuk memberikannya nanti kepada peserta. Karena itu untuk menunjukkan kepada penguji bahwa apa yang telah dilakukan peserta ini memang benar adanya dan disetujui serta diketahui oleh mentor. Kemudian yang ketujuh, memastikan kegiatan relevan dengan isu atau inovasi yang disepakati bersama. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya ini memang mendukung untuk pemecahan isu yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi peserta dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek. Oke. Nah, ini tugas tambahan mentor. Nanti yang pertama memberikan penilaian sikap dan perilaku peserta sesuai format. Jadi nanti ketika ujian rancangan dan ujian laporan akhir, kami akan memberikan penilaian sikap dan perilaku yang akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon Bapak Ibu mengisinya. Jadi itu untuk penilaian peserta menurut mentornya. Ya, kemudian memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis dan bidang tugas dengan memberikan bimbingan penugasan yang relevan dengan bidang tugas secara klasikal maupun non klasikal. Jenis penguatan dan jumlah JP dapat dikonversi menyesuaikan Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Jadi nanti ketika peserta melakukan penguatan kompetensi teknis di masa habituasi, itu peserta juga akan kami berikan sertifikat. Jadi itu nanti nilai BIMTEK-nya itu bisa untuk pemenuhan pengembangan kompetensi yang harus dilaksanakan setiap pegawai minimal 20 jam pelajaran setiap tahun. Kemudian yang ketiga, penilaian nomor 1 dan nomor 2 diserahkan ke penyelenggara paling lambat bersamaan saat hadir pada seminar laporan aktualisasi dan habituasi. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini saja cukup. Ini saya jelaskan sedikit saja mengenai peran dan tugas peserta diklat. Ini peserta diklat tugasnya mempersiapkan rencana aktualisasi nilai dasar hak PNS dan habituasi. Yang inilah yang mereka susun selama ini untuk nanti diujiankan pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, berprakarya melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach, serta mengikuti arahan dan masukan dari mereka. Jadi mohon arahan dari Bapak Ibu sebagai mentor, dan juga nanti coach juga berperan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, menggalang kerjasama dan kesepakatan dengan stakeholder terkait, eksternal maupun internal. Jadi di dalam masa pelaksanaan habituasi dalam kegiatan peserta, itu bisa saja ada kegiatan peserta misalnya yang berhubungan sama kepala desa atau kepada berhubungan dengan SKPD lain. Nah, itu kami mohon Bapak Ibu mendukung peserta untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan bisa saja peserta ini melibatkan pegawai yang ada di dalam instansi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatannya. Ya, jadi peran Bapak Ibu di sini untuk sebagai penengah atau sebagai sebagai pimpinan lah di sini untuk memfasilitasi peserta kalau memang peserta memerlukan teman-teman satu instansi untuk membantu menyelesaikan kegiatannya. Misalnya ketika mereka melakukan sosialisasi, mereka mestinya butuh bantuan teman-teman yang lain. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa mengarahkan teman-teman yang lain untuk mendukung peserta latsar ini. Kemudian yang keempat, membuat laporan kegiatan aktualisasi. Ini tugas peserta di akhir. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus ada bukti-bukti ini untuk laporan akhir peserta latsar, kemudian hasil atau output dari kegiatan peserta itu bisa berupa foto, video, atau dokumen lain, bisa berupa surat, kemudian absensi atau notulen rapat, atau nanti kalau memang ada yang membuat SOP, itu ada SOP yang sudah ditandatangani, atau kalau memang masih berbentuk draft, sudah ada draftnya. Jadi
hal-hal ini nanti harus dilampirkan sebagai bukti. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Kemudian kita ini mungkin lebih ke lebih ke komunikasi dua arah. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan ya untuk memberikan masukan juga boleh buat kami panitia. Kemudian nanti mungkin Pak Ivo akan mengatur ya untuk sistem pertanyaan seperti apa ya. Saya serahkan kemudian untuk Pak Ivo. Atau mungkin ada yang, oh ya ada satu Bapak Ibu, maaf. Ada satu untuk pelaksanaan rancangan aktualisasi yang akan kita selenggarakan hari Jumat. Jadi ini khusus untuk daerah di kecamatan atau di puskesmas. Yang ingin saya tanyakan, apakah sinyal internet di sana kuat? Itu yang pertama. Apakah sinyal internet kuat? Apakah bisa memadai untuk dilaksanakan nanti seminar itu bisa dilaksanakan dengan lancar? Karena nanti pastinya ada peserta yang coach-nya itu orang provinsi dan pengujinya ada yang dari provinsi. Gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada kendala dengan sinyal internet, bisa hubungi kami panitia. Atau bisa nanti disampaikan kepada kami via Zoom ini, nanti akan kami fasilitasi di BKPSDM. Bisa langsung, mungkin kalau coach dan pengujinya dari kabupaten, itu kita laksanakan tatap muka juga bisa, atau nanti kalau memang sinyal internet kuat, ya Bapak Ibu di puskesmas juga tidak masalah. Misalnya yang di puskesmas ya, di kecamatannya masing-masing itu tidak masalah. Jadi nanti mohon masukannya atau mohon infonya dari Bapak Ibu yang domisilinya di khususnya ini yang di area kecamatan lah, di area kecamatan. Atau mungkin juga ada yang di kota kabupaten tapi sinyalnya juga agak sulit, jadi bisa juga menghubungi kami ya. Atau mungkin biar lebih cepat nanti sampaikan saja dalam Zoom ini ya. Baik, selanjutnya pada Pak Ivo mungkin ada juga yang mau ditambahkan. Kemudian untuk pertanyaan nanti kami himpun dan akan kami jawab juga dalam via Zoom ini ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ivo. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada Bapak Ibu mentor yang saat ini telah hadir dalam pelaksanaan penyamaan persepsi. Silahkan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Di dalam aplikasi Zoom ini ada pilihan reaction. Silahkan untuk raise hand. Tinggal nanti Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, silahkan angkat tangan melalui aplikasi emot seperti situ. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami berikan 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Meranti, boleh bertanya? Oke, Pak Urip. Pak Urip. Baik, terima kasih. Terkait pengangkatan isu yang akan diambil oleh peserta Latsar, yang ingin saya tanyakan pertama, apakah isunya sesuai dengan profesi atau sesuai dengan profesi masing-masing atau kompetensi masing-masing pegawai? Kemudian untuk parameter pengukurannya, apakah menggunakan standar akademis yang biasa kita kerjakan atau memang hanya mencari solusi atau memecah masalah yang sederhana saja? Itu yang ingin saya tanyakan, karena ini pertama, mohon maaf sebelumnya, ini pertama kali kami mementori pegawai, jadi memang takutnya nanti standar kita akademis jadi terlalu tinggi atau gimana, jadi minta pencerahannya, mohon maaf sebelumnya, kalau bisa mohon masukan agar kita lebih sinkron antara pemikiran teman-teman di BKPSDM dan kita yang ada di lapangan. Terima kasih, itu aja. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Bu Kabid untuk
sedikit menginformasikan terkait pelaksanaan yang Bapak Kanisius tanyakan kepada kami mengenai pelaksanaan latsar yang dilaksanakan itu menggunakan sistem, dalam metode penelitian itu ada namanya sistem kualitatif dan kuantitatif, Pak. Iya, benar. Nah, akan tetapi karena ini adalah analisis yang sederhana dan hanya bertujuan untuk mengetahui bahwa teman-teman yang melaksanakan pelatihan dasar ini memahami aktualisasi seperti apa, model beraktualisasi seperti apa, yang diterapkan sesuai dengan tupoksi mereka. Misalnya saya ambil contoh, Pak, misalnya di salah satu pembimbing kami, anak bimbingan kami, dia yang Pemdes kemarin, mungkin Pak Pendi tahu kali. Nah, salah satunya dia kebetulan dia membahas terkait dengan digitalisasi melalui Microsoft Access, yaitu pendataan. Akan tetapi pendataan yang dilakukan adalah surat masuk, surat keluar, tidak bersinggungan dengan penyelenggaraan yang di bidangnya. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya, misalnya di puskesmas, Bapak, sebaiknya, misalnya itu perawat, usahakanlah yang memang mereka memang menangani setiap hari pelaksanaan kegiatan itu. Misalnya sambil contoh stunting itu bagi perawat bisa juga. Kemudian untuk ibu hamil pakai cake kurang efektif. Udah salah saya kayak energi untuk bagi ibu hamil cake-nya. Kemudian kayak TBC modelnya seperti apa penanganannya. Proses sederhana yang memang nantinya akan diaktualisasi untuk berkaitan dengan pelaksanaan berakhlak ini, Pak. Karena ada peraturan terbaru terkait dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2021 terkait dengan sikap dan perilaku berakhlak yang saat ini harus kita kaitkan dengan pelaksanaan dulu waktu pelaksanaan sebelumnya di tahun 2018 atau 2019 ke bawah itu menggunakan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, dan seterusnya. Akan tetapi karena aturan terbaru dirubah berkaitan itu yang pertama, Pak. Yang kedua mengenai parameter dalam menentukan isu sebaiknya itu bersinggungan dengan namanya agenda 3. Dalam pelaksanaan agenda 3 ini ada 2 kurikulumnya, manajemen ASN dan smart ASN, di mana isu yang diangkat harus ada bersinggungan dengan bentuk pelayanan. Dalam urusan pemerintah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Silakan nanti Bapak Ibu, terutama di puskesmas kan salah satunya urusan wajib. Urusan wajib ini pasti ada pelayanannya. Pelayanan yang seperti apa yang dilakukan atau diberikan kepada masyarakat itu adalah bentuk isu. Untuk menilainya ada namanya analisis tapisan biasanya kami bilang tapisan, itu melalui APKL dan USG. Kalau kita dulu untuk menentukan itu kita harus pakai sampel, ada kuesioner, itu kuantitatif. Akan tetapi untuk saat ini kita buat secara kualitatif yang kita tentukan berdasarkan kita melihat ternyata nilai ini seharusnya 4 nih karena ada rentan nilai 1 sampai 5. APKL misalnya saya ambil contoh. APKL nih A-nya tuh aktual enggak isu ini? Problematika, bermasalah enggak isu ini? Kemudian khalayak berhubungan dengan masyarakat luas tidak? Berpengaruh kepada masyarakat luas tidak? Kemudian layak enggak barang ini diangkat? Jadi barang ini secara kualitatif, bukan kuantitatif, Pak. Kualitatif, sehingga Bapak Ibu bisa melihat, misalnya ternyata TB atau stunting saat ini yang ada di Kabupaten Landak lagi meningkat. Sehingga kita perlu, kita kasihkan 4 atau 3, seperti itu. Berdasarkan data kasus yang ada, misalnya saya ambil contoh kasus yang ada, itu sebagai pembuktian. Karena ada salah satu poin penilaian, saya izin share yang materi Bu Trini tadi, saya izin share ya, sebentar. Bisa melihat Pak share screen saya? Bisa. Salut, ini ada 4
ada 5 penilaian dalam rancangan aktualisasi. Pertama, ketepatan rancangan aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Apa saja agenda 3 yang tadi saya sampaikan, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Kemudian yang kedua, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Yang keempat, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2. Agenda 2 ini apa saja, Pak? Ini salah satunya adalah berakhlak. Saya share screen lagi, biar Bapak Ibu juga mengetahui. Ini berakhlak yang memang notabene disesuaikan dengan aturan Permenpan tadi yang saya sampaikan. Nanti mungkin di grup nanti akan saya sampaikan aturannya sehingga menyesuaikan dengan ini. Dulu namanya aneka, Pak. Dulu aneka. Sekarang berakhlak. Nah, ini ada perbedaan. Makanya tahun sebelumnya memang udah beberapa mentor terutama dari tenaga kesehatan kami arahkan ke Dinas Kesehatan, memang notabene ada beberapa yang memang di bidang itu mereka masih belum memahami juga, karena sehingga solusi kami adalah melakukan persamaan persepsi ini untuk menginformasikan juga aturan baru pelaksanaan kegiatan di sini. Seperti itu sih, Pak, penjelasan dari saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Paling tidak dalam parameternya harus memperhatikan dampak juga atau bukti-bukti, tapi tidak dalam seperti penelitian. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat membantu sekali karena ini takutnya kita berpersepsi yang ada yang mengarah ke kuantitatif, artinya ada beberapa variabel yang harus kita tentukan. Jadi ini kalau kualitatif berarti kita jelas, berarti ini sifatnya memang hanya sebatas mencari solusi dari persoalan yang ada. Itu. Terima kasih Pak, ini sangat membantu sekali. Jadi selama ini saya masih blank dan penjelasan dari mereka-mereka yang dasar seperti ini gambaran-gambaran. Jadi saya menangkapnya. Mungkin momen ini untuk memperjelas. Terima kasih Pak Ipo, sangat membantu sekali. Saya sudah paham. Siap, Pak. Siap. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mohon izin, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan? Mungkin saya tambahkan sedikit untuk Bapak Ibu. Jadi sekarang memang tahap untuk penyusunan rancangan aktualisasi ini memang sangat pendek ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada beberapa coach yang memang baru mengarahkan peserta baru beberapa hari yang lalu untuk membuat rancangan aktualisasi. Ya, karena kalau kita melihat di jadwal penulisan rancangan itu baru memang tanggal 23 Juni itu baru diadakan pembimbingan. Kami yang sebagai coach, ada beberapa coach juga yang memang sudah curi start. Jadi sebelum tanggal 23 itu, coach kami ini, yang kami bimbing ini, sudah kami arahkan untuk berkomunikasi dengan para mentor untuk mencari masalah yang ada di instansi masing-masing. Dan masalahnya itu, dan memang itu harus memang masalah aktual, masalah yang memang terjadi sekarang, dan harus sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya peserta masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang memang tahapnya ini peserta sudah sudah mendapat masalah, harusnya sudah mendapat masalah. Kalau memang peserta belum menemukan masalah, kami minta tolong Bapak Ibu segeralah untuk mengarahkan peserta, untuk memberikan masukan kepada peserta. Jadi mungkin hari ini atau besok laporan untuk rancangan itu sudah harus selesai. Sudah harus selesai karena mereka juga harus mempersiapkan untuk nanti bahan presentasi di hari Jumat. Ya Bapak Ibu, paling tidak besok sudah harus selesai untuk persiapan untuk laporan rancangan aktualisasi. Ya, baik. Kemudian ada yang lain, silakan Bapak Ibu.
Silakan Pak Mano. Silakan Pak. Silakan Pak Manok. Masih di mute Pak ininya. Masih di Apanya? mute, Pak. Speakernya. Speakernya masih di mute. Ah. Masih. Oke. Oke, sip. Silakan. Tidak kedengaran, Pak. Bisa melalui chat, Pak, kalau misalnya memang terkendala. Atau jangan pakai headset. Coba tidak tanpa headset mungkin. Oke. Oke, masuk. Kedengaran? Ya, Jelas. kedengaran. Ya, Pak. Kedengaran. Jadi begini Bu, Pak. Jadi kita untuk presentasi itu nanti kan ada presentasi yang dilakukan oleh peserta laksana dengan hostnya melalui media ada ringkan. Nah, kita di sini itu kita kita lebih sering mati lampu dan itu begitu lampu mati sinyal langsung selesai. Jadi saya minta mohon untuk di khusus berarti kami itu peserta Pak. Oh, mungkin saya tangkap ya Pak Mano ya terkait dengan sinyal di saat sinyalnya jelek Bu di sini. Nah, sinyalnya tuh nanti untuk ujian kalau bisa ke sini saja Pak Mano. Medianya tadi bisa nggak mereka atau mana? Mohon izin Pak Mano. Mohon izin Pak Mano nanti bisa kalau misal memang di Puskesmas Sebangki memiliki sinyal yang kurang baik apalagi dalam posisi mati lampu menyebabkan Tadi kurang kedengaran ya Pak pertanyaan dari Pak Manok, mungkin nanti bisa bisa chat saja. Kemudian mungkin ada tambahan sedikit. Ini untuk alokasi waktu seminar. Jadi satu peserta itu memiliki waktu itu 45 menit satu orang peserta. Jadi akan dibuka sebentar, kemudian nanti kemudian dipresentasikan oleh peserta itu 15 menit. Kemudian jatahnya mentor itu cuma 10 menit. Ya. Jatahnya mentor cuma 10 menit dan itu untuk mentor untuk memberikan dukungan kepada peserta, bukan menguji peserta. Saya tekankan lagi, bukan sebagai penguji untuk peserta, tetapi mentor untuk memberikan dukungan kepada peserta. Ya. Itu waktunya nanti 10 menit. Kemudian untuk waktu ini nanti mungkin Bapak Ivo akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Apakah nanti waktunya
45 menit ini apakah nanti boleh ada peserta yang tidak sesuai jadwal, bisa duluan atau mundur atau seperti apa, itu nanti mungkin Bapak Ivo yang menjelaskan teknisnya ya. Ya, sekian Bapak Ibu. Yang Pak Manuk tadi mungkin kalau memang belum terjawab pertanyaannya bisa di chat saja kami ya, di kolom chat. Baik Bu, untuk pertanyaannya cuman mengakomodir karena di Sebangki sinyalnya memang kurang baik. Itu ya Pak Mano ya. Nanti kami akan akomodir Pak Mano untuk di Puskesmas Bangki seperti itu. Mengenai dengan pelaksanaan kegiatan, mohon izin Putri ini boleh stop share screen gitu. Oke. Saya izin share screen mengenai waktu. Ini adalah waktu pelaksanaan. Setiap peserta ada 45 menit pelaksanaan. Untuk presentasi ada waktu 15 menit. Selanjutnya untuk mentor itu 10 menit. Mentor 10 menit, kemudian penguji 10 menit, kemudian tanggapan ke peserta 5 menit, selanjutnya dari kami 5 menit dari coach. Coach juga sebagai mentor, sebagai moderator dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang saya buat dan saya susun ini akan menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya saya ambil contoh dalam pelaksanaan daring. Pelaksanaan daring ini ternyata salah satu peserta sinyalnya hilang sehingga menyebabkan terkendala untuk melaksanakan. Akan kami lanjutkan dengan peserta selanjutnya seperti itu, sehingga tidak menyesuai dengan waktu yang kami tentukan. Dia akan mengikuti dengan prosesnya proses dari pelaksanaan seminar sehingga menyesuaikan dengan jumlah atau keadaan tempat dari si peserta. Misalnya saya ambil contoh, salah satunya Pak Benediktus Beni, misalnya ternyata sinyal di sana, di tempat tugas, ternyata sinyal hilang. Mau nggak mau, dua orang peserta ini, kita geser langsung ke Bintang Melki. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Ibu mentor untuk sudah ada di main room atau di waiting room 1 jam atau 30 menit. Apabila ada kendala, silakan hubungi kami. Dan kami fasilitasi. Oleh karena itu, saya mohon untuk Bapak Ibu, silakan menginformasikan kepada saya apabila memang sinyal di puskesmas atau di kantor Bapak Ibu mengalami kendala, biar kami fasilitasi di kantor BKPSDM. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan Zoom pada hari ini? Mohon izin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya izin mengingatkan dan menginformasikan juga terkait dengan penentuan tahapan kegiatan pada materi ini. Misalnya saya ambil contoh,
Saya ambil contoh misalnya ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Saya mohon memang bantuan Bapak Ibu untuk isu yang diangkat aktual dianalisis dengan baik disertai dengan bukti-bukti dikaitkan dengan agenda 3. Bukti-bukti ini misalnya yang saya sampaikan tadi adalah data-data misalnya kasus yang terjadi di puskesmas ataupun kendala apa secara kuantitatif maupun kualitatif. Apabila tidak ada datanya silakan melalui kualitatif. Kemudian mengenai gagasan kreatif atau terobosan, biasanya dalam pemecahan isu, untuk pemecahan isu ada namanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini memiliki tahapan pemecahannya ada 3 kegiatan atau lebih kegiatan pemecahan yang berhubungan dengan agenda 3. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu juga membantu kami coach untuk menyusun kegiatan-kegiatan pertahapan. Selanjutnya, pada kegiatan yang dipilih relevan dalam penyelesaian isu, pada tahapan kegiatan itu mohon untuk diperiksa kembali karena ada beberapa yang memang peserta ini kebingungan untuk di tahapan kegiatannya apa saja akan dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang utama. Mengenai kegiatan yang lain nanti kami akan kembali khusus untuk coach kami akan perbaiki. Demikian informasi. Mungkin ada pertanyaan kembali. Baik Pak Ipo, izin. Siap. Untuk data penunjang, apakah tahun berjalan atau mundur berapa tahun? Misalnya data yang dibutuhkan, data isu yang mau diangkat, data 1 tahun atau 2 tahun terakhir, atau memang isu kekinian? Yang terbaru boleh Pak, atau tren tahun sebelumnya boleh. Apabila memang dalam notabene data yang didapat untuk tahun ini memang tidak ada, bisa menggunakan tahun sebelumnya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Karena memang di sini juga kita harus mendukung ada 6 pembangunan prioritas nasional yang sedang berjalan di bidang kesehatan Pak ya, terutama yang di Puskesmas ini tentang penurunan angka stunting, penurunan kematian bayi balita, kemudian penanggulangan TB, peningkatan imunisasi, dan pencegahan penyakit tidak menular. Ada 5 isu ini, mungkin itu lebih relevan kalau kita mau angkat. Itu menyangkut baik itu secara program nasional, ada kaitannya dengan semua tata krama etika birokrasi dan pelayanan, itu kemudian di lapangan atau dalam gunung itu lebih mengena. Ini usulan saya untuk kita angkat bersama, mungkin kita lebih melihat itu. Ini saran aja Pak sebenarnya. Terima kasih Pak. Itu. Terima kasih Pak. Ini juga memang ada beberapa juga yang memang peserta juga sudah akomodir kayak TB, penanggulangan TB, kemudian stunting, kemudian selanjutnya di apa? AKB, angka kematian ibu, bayi dan anak. Ya, angka kematian ibu, bayi dan anak. Dan saya mohon juga untuk Bapak Ibu membantu kami juga untuk menentukan isu harus berkomunikasi langsung dengan mentor. Sehingga memang mentor memang yang penentu terakhir dalam penentuan isu. Sehingga tidak semerta-merta peserta menentukan sendiri, seperti itu Bapak. Nanti penentuan isu juga ada penyebab isu. Penyebab isu juga didukung dengan data yang Bapak sampaikan. Apabila tidak ada data, saya cuma ingatkan kembali untuk membuat sebuah narasi kualitatif seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Bu Trini, kayaknya tidak ada lagi yang bertanya. Apakah kita tutup atau seperti apa? Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau nambahkan tadi pertanyaan dari Pak siapa? Dari Puskesmas Meranti. Pak Urip, ya. Pak Urip, iya Pak. Jadi kalau data yang diminta, kebetulan ada juga yang bimbingan saya itu dari Puskesmas Meranti ya Pak ya. Memang saya minta data yang ada itu kalau memang ada beberapa tahun terakhir, mundur, jadi ya. itu untuk perbandingan Pak. Kalau data Pak. beberapa tahun terakhir itu untuk perbandingan apakah misalnya suatu kasus semakin meningkat atau semakin menurun. Jadi ketika dilaksanakan aktualisasi untuk pemecahan masalahnya,
ternyata itu bisa lebih menurunkan lagi. Nah, itu Baik, kan Bu. nilai hasil akhirnya nanti kita bisa lihat di evaluasinya. Ya, Pak ya. Baik, Bu. Dan Iya, saya pun silakan. maunya itu paling tidak data pembandingnya 3 tahun atau minimal 2 tahun Oh iya. terakhir. Kalau Iya. memang kekinan berarti tidak ada pembanding juga akan bias nanti hasil penelitian mereka. Kira itu. Iya. Makasih Bu, saya mendukung. Iya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau disampaikan atau masukan? Jadi kami mohon infonya tadi buat Bapak Ibu yang memang terhalang untuk untuk internet. Jadi bisa menghubungi kami segera, nanti kami siapkan di BKPSDM. Mungkin dari Sebangki kami siap, kami persilakan, silakan nanti hubungi Pak Ivo, langsung saja dengan Pak Ivo. Kalau memang dari Sebangki untuk melaksanakan rancangannya nanti langsung di BKPSDM ya, Pak Manuk. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah memang tidak ada lagi, saya mengaturkan ucapan terima dari kasih kepada Puskesmas Bapak. Ngabang. Oh ya, Puskesmas Ngabang, silahkan Pak Sujatmiko. Ya Ini Pak saya Miko, hanya mau silahkan Pak Miko. konfirmasi terkait leave absensi. Di sini ya. kan diminta nama peserta yang dimentor itu apakah yang untuk hari Jumat atau semuanya. Kemudian NIP, apakah NIP mentor atau yang dimentorin. Mohon izin Kemudian- Bapak. Siapa? Silahkan dulu Pak. Kemudian surat perintah tugas, ini kapan dikumpulkan? Apakah hari ini atau tetap berjalan? Saya rasa itu, terima kasih. Mohon izin Bapak untuk NIP, nanti NIP pakai NIP Bapak, kemudian mentor nama peserta yang dimentori pada hari Jumat ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan SPT, kalau misalnya SPT-nya sudah ada, silahkan untuk kirimkan kepada kami melalui absensi ini. Karena memang data yang saya miliki itu rata-rata itu campuran, sehingga saya menyulitkan saya untuk menyortir nama-namanya seperti itu Pak. Demikian Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Siap. Baik Bu Trini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir dalam pertemuan hari ini. Kami mohon maaf dari panitia kalau ada salah ucap, salah kata, salah tindakan, dan kami mohon maaf tidak bisa menyiapkan konsumsi ya, karena via Zoom. Udah ada Baik Bu. Bapak Ibu sekalian. Oh ya, Pak Urip udah punya. Kirim pakai JNE. Bu Trini kirim pakai JNE konsumsinya. Oke, pakai Gojek ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Adil Katalino, Bacuranin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kasihan Pak Manok enggak bersinyal. Mali Pak Manok sinyal. Pak. Balian Pak Meranti. Manok sinyal, Pak. Meranti konfirmasi sinyalnya baik, tapi kadang-kadang juga boleh di absen Bu, kecamatan yang sinyalnya stabil atau tidak, biar ada persiapan sebelumnya. Tapi boleh dari Meranti datang ke Ngabang, Pak. Nah, ini boleh lah. Nanti saya konsultasi dengan Ibu kayak. Mau tanya Bu, anak buah saya bimbingan Ibu siapa yang di posting sama Ibu? Siapa namanya ya? Herdianus. Herdianus, ya. Oh, baik. Iya, saya agak streng dengan mereka Bu, karena memang didik yang baru-baru ini. Oh ya, bagus Pak, bagus. Herdianus ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dadah. Selamat siang. Yo, Pak. Selamat siang.